Rumah besar ini dibangun pada tahun 1879-1881 oleh Mir Liva Sadik Pasha sebagai rumah 3 lantai, di mana wanita dan pria tinggal terpisah, dan diubah menjadi museum etnografi pada tahun 1997. Di lantai dasar, tepatnya di pintu masuk museum, terdapat foto-foto lama Kastamonu. Di lantai 2, yang digunakan sebagai lantai musim dingin, terdapat ukiran tangan dari kayu yang mencerminkan bagian tenun, sadel, dan tali kekang Kastamonu, percetakan, pembuatan sepatu, alat pemadat tanah, dan pengrajin tembaga. Pada lantai paling atas, yang digunakan sebagai lantai musim panas, dirancang menjadi rumah museum dan ruang tamu, ruang keluarga, dan kamar tamu. Ada museum lain yang menunggu kami di pusat Kastamonu. Membaca sejarah kota, menemukan petunjuk untuk belajar tentang pemilik lamanya, membuat kami bersemangat. Kami berada di Museum Arkeologi Kastamonu yang berisi jejak banyak peradaban seperti Het, Frigate, Hellenic, Bizantium, dan Romawi. Kami dengan cermat memeriksa patung-patung, batu nisan, patung, dan karya kaca. Kita tidak hanya membaca sejarahnya, tetapi juga tradisi dan budaya kehidupan manusia. Jika kita mulai dari wilayah Hepkebirler, kita akan bertemu dengan seorang wali. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mehmet Efendi, salah satu murid Syekh Saban Ifeli, salah satu wali dari Khorasan, memberitahu ketiga muridnya bahwa seorang wali bernama Syekh Saban tinggal di Anatolia, dan mereka harus pergi dan mendapatkan pencerahan darinya. Saat para darwis mendekati Kastamonu, Syekh Saban memanggil para darwisnya dan menyuruh mereka menemui 3 darwis dari Khorasan guna memberi mereka cermin. Setelah beberapa saat, para darwis yang meninggalkan Kastamonu bertemu dengan para darwis dari Khorasan dan memberi mereka cermin Syekh Saban. Para darwis yang melihat ke cermin melihat sosok Syekh. Kemudian para darwis dari Khorasan berkata, "Kami sudah mengerti untuk apa kami datang ke sini dan menerima apa yang kami butuhkan. Kami telah menerima bantuan Syekh Saban." Dan mereka kembali ke kampung halaman mereka tanpa menginjakkan kaki di Kastamonu. Kastamonu adalah tanah bagi mereka yang melihat dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Kini, kami berada di depan kompleks Syekh Saban Ifeli. Mari kita buka jendela dan biarkan udara di sini memberi kita kesehatan. Setelah sholat, mari kita tafsirkan apa yang ingin disampaikan kompleks Syekh Saban Ifeli dengan menyimak informasi berikut. Hadrat Saban Ifeli yang memberikan namanya untuk kompleks tersebut adalah pendiri tarekat Halfetiye cabang Sabaniye. Kompleks ini terdiri dari masjid, makam, 2 rumah darwis, tempat wudhu, dan ruang air. Masjid ini dibangun oleh Said Ahmed Suneti Effendi pada tahun 1580. Dibangun kembali oleh Guru Sultan Murad III dan Mursyid Syekh Sucaeddin. Kamar pribadi di belakang masjid sangat luar biasa. Demikian pula mimbar khotbah yang dibuat oleh Hasan Celebi pada tahun 1641. Dan pengerjaan kayu di mimbar dan gerbang masuk sangat luar biasa, baik secara visual maupun artistik. Makam tempat Syekh Saban Ifeli, 12 syekh dan penjaga makam lainnya dibangun pada tahun 1611. Rumah-rumah dergah dibangun oleh Azda Faili Mahmud Siri Pasha pada tahun 1900. Rumah besar yang terletak tepat di atas masjid itu digunakan sebagai tempat para pria berkumpul dan bagian timur kompleks digunakan sebagai tempat para wanita. Bagian pria dari mansion ini diubah menjadi museum yayasan pada tahun 2007.
Tempat wudhu yang terletak di depan rumah dergah dibangun oleh pendiri Mahmud Siri Pasha atas nama istrinya Fatma pada tahun 1900. Airnya yang seperti air Zam-Zam dikabarkan keluar dari Syekh Saban Ifeli memukul tongkatnya ke tanah yang berasal dari batu yang terletak di bagian atas kompleks. Penginapan Asir Effendi yang dibangun pada tahun 1748 hanyalah salah satu dari penginapan di kota ini. Halaman penginapan yang didedikasikan untuk Masjid Nasrullah setelah pembangunannya sekarang menjadi aula terbuka di mana para pedagang bersantai dan mengobrol sambil minum secangkir teh di penghujung hari yang sibuk.